100 juta lu beli tusuk gigi, ini tuh biasanya jokes doang, bro. Wah, kalau duit 100 juta dipakai buat beli tusuk gigi, satu Jawa bersih gitu. Apa gimana gitu, itu jokes dulu. Tiba-tiba beneran. Emang gigi lu sebanyak apa? Enak banget, 2 tahun, 10 tahun dapat gaji. Oh, pengen dong gua. Info locker. Tapi kalau pemain Mobile Legend disatukan di barak militer, mereka login, Pak. Wah, tank gimana nih, tank? Woi, jungle itu jangan sendirian. Woi, Godland ngapain split push jauh-jauh? Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak, dimana kita akan melihat internet dengan semua kekocakannya yang ada 1 jam ke depan. 1 jam. Optimis banget videonya nyampe 1 jam. Ini adalah set baru yang nantinya akan lo lihat selama 5-6 bulan ke depan, dimana kalau lo nggak nyaman ngeliatnya, ya nyaman-nyamanin aja ya. Gue juga soalnya gue nyaman-nyamanin aja ini, soalnya gue nggak tahu lagi, nggak ada opsi lain. Mas, ini kalau gue nyalain lampunya itu terang banget nih, kayak lagi di sorga, kayak masuk sorga gue. Kalau dimatiin, ya oke lah, tapi gelap, guanya gelap. Lu lihat jidat gue. Kebanyakan main layangan. Ya, semoga nyaman dengan set ini. Nanti kita akan rombak-rombak tipis-tipis. Tapi sudah waktunya kita untuk melihat keanehan-keanehan di sosial media. Dan akan kita mulai semuanya dengan ini. Yo, dinas di Sumatera Utara anggarkan 100 juta untuk beli tusuk gigi. Nah, sumpah gue tuh membenci sekali perilaku-perilaku seperti ini. Maksudnya, emang lu sebegitunya nggak punya duit sampai tusuk gigi aja minta sama negara gitu? 100 juta lu beli tusuk gigi, ini tuh biasanya jokes doang, bro. Wah, kalau duit 100 juta dipakai buat beli tusuk gigi, satu Jawa bersih gitu. Apa gimana gitu, itu jokes dulu. Tiba-tiba beneran. Emang gigi lu sebanyak apa? Hewan apa sih yang paling banyak giginya? Seinget gue hewan yang paling banyak giginya lele. Catfish atau ikan lele raksasa memiliki gigi sekitar 9.000 buah. Ini kemarin gue baru tahu fakta ini dan cukup mengejutkan. Dan dikonekin dengan ini, berarti dinas-dinas di Sumatera Utara isinya lele. Untuk beli tusuk gigi 100 juta. Gini, men. Asumsinya 100 piece tusuk gigi adalah 990 perak, 1000 lah. Kalau misalkan 100 juta itu dibagi 990 perak, lu bisa mendapatkan 10 juta 101 10 tusuk gigi. Buat apa? ChatGPT gue tanyain loh. Jadi kira-kira dapat 10 juta tusuk gigi lebih dikit, bro. Bisa bikin jembatan tusuk gigi dari Medan sampai Aceh tuh. Jadi, kenapa ketahuan? Karena gini. Kan Gubernur Sumatera Utara itu Bobi Nasution kan, mantunya yang itu. Doski nemuin ada anggaran-anggaran yang sekiranya aneh. Salah satunya di tusuk gigi itu. Masalahnya, selain tusuk gigi, ada juga yang ditemukan, yaitu menganggarkan pembelian 15 kue tart berukuran 60 x 40 cm dengan pagu anggaran 48.750.000. 48 juta beli kue tart 15 biji. 48.750.000 tuh 23 dibagi 15 berarti masing-masing kue tartnya itu seharga 3.250.000. Kue tart apa? Dapur coklat? Ini kue tart mahal apa gimana sih? Kue tart 60 x 40. Emang nggak ada yang murah, Pak? Yang di global di Lulu gitu, Pak. Emang nggak ada yang murah? Harus banget yang sampai berjuta-juta gitu. Oh, ada lagi di Shopee nih, 2 juta. Happy birthday. Enggak, kue tart buat apa? Buat siapa kue tart? Emang gak ada yang mau modal sendiri? Enggak, ada yang ulang tahun apa gimana? Siapa yang ulang tahun dikasih kuenya, kue duit dari negara? Siapa? Pengen tahu siapa?
Kagak pernah ketemu kue global. Global nih, global. Banyak global bakery, Pak. Nih, kalau ulang tahun pakai kue global aja, Pak. Nih. Nggak mahal-mahal banget kok, Pak, kalau di global. Emang kenapa sih harus banget enak? Kalau mau enak beli sendiri, jangan pakai duit tegar. Kue tart habis 40 juta. Mewah banget, kayak hidupnya mewah banget, mewah. Gue tahu wakil rakyat itu mewakili apa yang rakyat rasakan, tapi kayak jangan di kue dong. Aneh, gak jelas banget. Oke, lanjut. Oh, yang tadi pejabatnya, yang ini warganya. Warga Karanganyar, iya, bikin proposal abal-abal ke Kementan atau Kementerian Pertanian. Dapat bantuan 20 ekor sapi untuk makmurkan desa. Malah dijual, iya. Seolah-olah ingin memberitahu kita kalau semuanya korupsi kok. Yang ada jabatan korupsi semua. Jadi wah, emang meledak aja dunia ini, liatin aja. Kejadian sendiri terjadi di Duku Kasak, Desa Seroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ada seorang karyawan swasta. Ngapain dia? Kok karyawan swasta? Menggelapkan sapi. Menggelapkan, di kepala gue kayak dicet tuh, menggelapkan. Jadi modus operandinya adalah pelaku membuat kelompok ternak fiktif bernama Maju Terus yang diklaim aktif 2016 padahal baru dibentuk 2021. Ngajuin proposal hibah ke Kementerian Pertanian pakai dokumen palsu dan berhasil. Wah, enak banget gitu kan. Lah, kok berhasil? Dapatlah 20 ekor sapi. 11 dijual, 7 disewa. Gue nggak tahu disewanya dalam konteks apa. Apakah mungkin dijadiin garap tanah apa gimana, gue nggak tahu. Tapi 2 ekor sapi lainnya mati karena tidak dirawat. Diperkirakan kerugian negara mencapai 269 juta. Kasusnya sendiri sebenarnya terjadi udah lama, dari 2021, tapi baru terungkap 2024. Dan Doski baru ditetapkan sebagai tersangka baru-baru ini, bulan April 2025. Maksud gua, artinya kan tidak menutup kemungkinan orang-orang jahatnya ada di antara orang-orang susah juga. Meskipun gua nggak tahu ya si pelaku ini susah atau enggak, tapi maksudnya niat lah men dia. Dan kok lolos? Gue nggak tahu lu gimana ya, tapi gue sih sering dengar beberapa omongan tentang kalau ngurus-ngurus apapun sama pemerintah susah. Terus gue kayak, kok gampang banget gitu. Lah, tumben kata gue mah. Dan sekalinya tembus dijual aja. Memang benar kalimat orang ya. Maksudnya, pemerintah adalah cerminan dari rakyat. Akhirnya pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Karanganyar. Terjeratnya pasal tindak pidana korupsi. Wah. Oke, kita balik ke pemerintahan lagi. Soalnya ini kocak bro. Bobrok, 6 ASN Prabu Mulih nggak masuk kerja 2 tahun sampai 10 tahun, tapi terima gaji. Lah, enak banget. Enak banget. Ini ada yang lebih heboh lagi. Ada yang sudah 10 tahun nggak masuk, tapi katanya ini sakit. Nah, nanti kita lihat dulu sakit itu gimana. Tinggal 1. Kok sakit 10 tahun? Well, mungkin serius sih, mungkin. Gua nggak tahu juga, tapi kan maksudnya harusnya ada cara untuk menanggulangi itu. Bro, coba lu kerja di perusahaan swasta, nggak masuk sehari, besok lu ditanya-tanyain kayak habis maling ayam. Kemana? Kenapa? Ini kerjaan gimana? Kagak masuk 3 hari bisa SP1, SP2 dipecat. Enak banget, 2 tahun, 10 tahun dapat gaji. Pengen dong gua. Info locker. Kok bisa? Kejadian sendiri ada di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Ada 6 aparatur sipir negara di lingkungan Pemkot Prabu Mulih. 1 ASN tidak masuk kerja selama 10 tahun dengan alasan sakit. 5 ASN lainnya bolos kerja selama 2 hingga 3 tahun. Mereka tetap menerima gaji setiap bulan meskipun tidak masuk kerja. Dan kok bisa baru ketahuan sekarang? Kemana aja ini? Ini kan 2 hingga 10 tahun, berarti kan periode yang enak banget. Masa sih? Masa kayak nggak ditanya gitu?
Si ini kenapa kagak masuk-masuk? Emang kerjaan nggak ada? Kan pasti ada dong. Orang pemerintahan maunya dikomplain mulu. Gue mah heran banget dah. Dan men, ini tuh bukan pertama kalinya terjadi. Asal lo tahu, pernah terjadi sebelumnya juga. Beberapa kali. Ada yang dilantik jadi capsek nggak ada di sekolahnya. Ada yang waktu itu, gue nggak tahu ya polisi atau PNS juga ya. Well, polisi ASN sih, cuman maksudnya kayak pengen banget gue nggak kerja digaji, enak banget hidup. Terus nanti kalau udah pensiun dapat duit pensiun, enak banget. Lalu akhirnya keluar tindakan hukum dan sanksi. Sanksinya sendiri nantinya akan ditentukan oleh kepala masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah. Hukuman terberatnya adalah pemberhentian secara tidak hormat bagi PNS. Kok masih ada opsi hukuman terberat? Ya harusnya pecat-pecatin aja lah. Apaan sih? Ya langsung aja pecat. Kalau kagak masuk 2 tahun, cabut lu gitu kan. Lah gue sih kalau punya perusahaan, terus di lembar absen kerja ada bocah kagak masuk 2 tahun tapi dapat duit, gue minta duitnya balik, ngapain ay? Lah kan rugi gue. Ya gimana sih? Aneh banget. Info locker. Terancam saksi berat ya. Aduh, kocak banget pemerintahannya. Kocak-kocak banget sumpah. Gue gak tahu, mungkin emang lagi fasenya beberes atau gimana, gak tahu. Tapi kan ya semoga menuju ke tempat yang lebih baik. Gak tahu gue. Kita lagi kayak ngupas-ngupasin borok gitu men. Terus datang opsi dari Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat guys. Kriteria siswa yang masuk barak militer, Deddy Mulyadi bilang tukang tawuran, pemabuk, pemain Mobile Legend masuk barak militer untuk ditempa, untuk membangun karakter supaya kagak pala batu. Kayaknya gitu ya. Ini diomongin 29 April waktu lagi ada acara apa gitu Doski, dimana tujuan dari program sendiri adalah membina siswa yang dianggap bermasalah melalui pendidikan karakter dengan pendekatan militer guna menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Gokil. Tukang tawuran, pemabuk, pemain Mobile Legend. Pemain Mobile Legend, Pak. Nakalnya di mana? Oh, nakal sih mungkin mereka lupa waktu apa segala macam. Tapi kalau pemain Mobile Legend disatukan di barak militer mereka login, Pak. Wah, tank gimana nih tank? Woi. Jungle itu jangan sendirian. Woi, Godland ngapain split push jauh-jauh? Nita ngasih solusi tapi ternyata jadi tempat mabar. Ya Allah. Gua nggak tahu ini pendekatan seperti apa ya. Tapi kayak, ya Allah, apa salahnya bermain Mobile Legends? Tidak apa-apa, yang penting tahu waktu. Kesel banget gue. Selain itu, Deddy menjelaskan anak-anak nakal yang akan masuk ke barak adalah mereka yang suka melawan orang tua dan melakukan pengancaman. Well, gue yakin orang tua juga setuju aja sih. Kayaknya ya, kalau bocahnya badar kagak ketulungan, bocah-bocah yang tawuran itu, keplak-keplakin aja palanya, Pak. Tidak harus langsung di 27 kabupaten kota, kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu. Selama 6 bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter. Wah, bagus. Di US, di Amerika itu ada reality show-nya kalau gue nggak salah, kalau bocah keterlaluan bader dibawa masuk ke penjara, seinget gue. Terus untuk kayak tahu di penjara kayak gini lu akan ketemu kayak gini, lu jangan jadi kayak gini gitu kan. Diteriak-teriakin apa. Ya mungkin berubah sih, tapi berubahnya lebih ke trauma. Trauma. Kemarin ini sempat jadi omongan karena yang ditakutkan orang-orang adalah kok orang bandel malah mau dijadiin militer, mau dijadiin TNI. Kalimatnya nggak gitu sebenarnya. Jadi kayak mereka dididik aja biar bener, bukan biar jadi TNI. Maksudnya, kalau misalkan bocah bandel dipersenjatai kan, makin kagak ketahuan aja kelakuannya. Cuman ya ada yang nggak setuju juga. Anak bandel kok malah dimasukin ke barak? Ya makin bandel lah, karena di tempat dengan latihan dalam militer. Anak bandel harusnya disuruh kerja sosial, misal bersihin kali, saluran air kotor, bersihin WC umum, nyapu sampah jalanan, kerja di... Nggak, masalahnya gini bang, kalau misalkan bocah-bocah bandel ini disuruh kerja sosial yang kayak gitu, kerjanya bisa jadi kagak beres. Emang butuhnya pendekatan psikologis untuk kayak,
Lu maunya kemana nih? Yang bener. Jangan malah tawur-tawur. Lu nontonin siapa sih lu? Nontonin bocah judul itu kan? Siapa nama itu? Katak Bizer. Jangan, kurang-kurangin gitu. Menjadi apa bangsa ini? Terus disuruh menggambar, melukis gitu kan? Mungkin. Apakah kamu setuju untuk orang-orang ini dimasukkan ke barang militer, khususnya pemain Mobile Legends? Karena KDM itu nggak sekali dua kali bikin pernyataan yang rada kontroversial. Yang paling gue inget banget adalah perkara vasektomi. Deddy Mulyadi hadir dengan kalimat kayak, wajibkan KB vasektomi untuk penerima bansos. Berhenti bikin anak kalau nggak sanggup. Mungkin dia pakai pendekatan-pendekatan yang cukup keras karena Jawa Barat adalah populasi provinsi yang paling banyak. Ya kan, Jawa Barat. Begitu pula populasi pinjol paling banyak. Jadi mungkin biar nggak duit mulu gitu atau gimana, gue nggak tahu. Dan penjelasan tentang vasektomi itu sebenarnya nggak sembarangan. Gini, buat yang nggak tahu vasektomi apa, vasektomi adalah KB untuk laki-laki. Jadi prosedurnya adalah, ini rada biologi dikit ya, tapi cowok-cowok harusnya paham. Karena banyak orang yang ngerasa ini menakutkan, yang padahal nggak segitunya. Vasektomi adalah sebuah kondisi di mana jalur spermanya itu di stop. Jadi titit akan bekerja seperti biasanya, tidak ada hal aneh yang terjadi, hanya saja sudah tidak bisa mengeluarkan sperma yang ada isinya. Spermanya tetap keluar, tapi nggak ada isinya aja, kayak nganter paket, tapi paketnya kosong. Nah, gitu. Apakah akan ngebikin leto ya apa segala? Enggak. Semuanya akan seperti sedia kala, bedanya lu udah nggak bisa ngebikin orang hamil. Sesimpel itu. Syarat-syaratnya juga nggak sembarangan. Syaratnya adalah punya minimal 2 orang anak bungsu berusia setidaknya 5 tahun, mendapat persetujuan dari istri, dan usia minimal 35 tahun. Ingat, nggak sembarangan. Dan seinget gue juga di beberapa tempat, kalau misalkan lu vasektomi, lu dikasih duit deh kalau nggak salah. Karena untuk ikut menyukseskan program KB gitu-gitu kan. Jadi kayak lu dapet duit sebenarnya. Gratis, dapet duit. Nah, bukan malah bayar ya. Vasektomi sendiri seinget gua ada yang permanen dan ada yang enggak deh. Jadi kayak ada reversalnya gitu. Jadi vasektominya itu bisa dibatalin, bisa dibalikin lagi meskipun kayaknya nggak 100% ya. Gua nggak gitu pasti. Soalnya jadi ada bahasan tentang perkara apakah ini haram atau enggak. Ada fatwa MUI segala macem, meskipun udah ada revisi di tahun 2012 yang bilang memperbolehkan kalau bisa direversal atau bisa dibalikin lagi. Dan ada syarat-syarat tertentu, gitu-gitu deh, cukup panjang. Tapi intinya, dia hadir dengan kalimat ini supaya orang yang nerima bansos nggak itu-itu aja karena anaknya banyak. Salah satu tonggak alasan utamanya Doski adalah itu. Biar bansos lebih merata, bisa didapatkan sama orang-orang lain, nggak orang yang itu-itu aja karena anaknya banyak. Kalau mau dapat bansos, harus KB vasektomi. Problemnya adalah ini menimbulkan perdebatan yang banyak sekali. Ada orang yang setuju, ada orang yang enggak. Yang KB harus laki-laki. Iya Pak, saya udah berhasil Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nubekian salakina. Ini serius. Harus laki-lakinya. Ingin mengubah perspektif yang jadi stigma di masyarakat, dimana kayak kalau KB itu harus cewek, yang padahal enggak juga. Dan ini sebenarnya adalah cara yang cukup ya oke juga, cuman untuk ada di negara ini gue gak tahu, perdebatannya pasti akan banyak banget kan. Seperti contohnya ini, datang orang kayak, ini mulai kelewatan. Tadinya kita pikir Gubernur Jawa Barat cuma sedang melakukan pencitraan, tapi statement dia bahwa dia akan mendorong program vasektomi sebagai syarat menerima beasiswa dan bansos menunjukkan betapa kok rasis, bukan rasis tuh. Intinya dia nggak suka lah. Vasektomi umumnya dianggap haram dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan vasektomi haram karena menyebabkan pemandulan permanen. Kajian tentang fatwa MUI mengenai vasektomi tahun 1979 emang haram. Tapi di kajian ulang 2009 dan 2012, MUI mengizinkan dalam kondisi tertentu, sudah memiliki cukup anak, prosedur reversible, sukarela, dan persetujuan istri. Kalau kita bicara haram atau ya bukan ranahnya gua lah.
Ketidaksetujuan ini sebenarnya tuh mungkin berdasar ya, gue nggak tahu, jadi perdebatan yang cukup panjang. Apalagi terkesan seperti memaksa orang untuk KB, yang padahal itu dilarang. Ada pasalnya bahkan. Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya, dapat dipidana paling lama 5 tahun atau denda 50 juta. Ada undang-undangnya. Dan itu adalah alasan kenapa ada beberapa orang yang tidak menyetujui ini. Mewajibkan vasektomi sebagai syarat menerima bansos adalah kebijakan yang keliru dan melanggar prinsip hukum serta keadilan gender. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara wajib memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar yang menjadi dasar bahwa bansos adalah hak rakyat dan kewajiban negara, bukan insentif bersyarat. Iya, tanggung jawab kontrasepsi tak seharusnya dibebankan pada perempuan semata, setuju. Namun menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos melanggar hak atas tubuh dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan memilih dalam kesehatan reproduktif. Penjelasannya masuk akal. Tapi di sisi lain, ada orang yang juga berpikiran kalau ini kejahatan orang tua miskin. Sekeluarga makan nasi, lauknya mie instan, selesai makan si anak disuruh sama bapaknya beli rokok. Ini jadi kayak ada mirisnya juga nih untuk melihat orang-orang yang maksa punya anak dengan kondisi ekonomi yang belum stabil, yang terlalu mengedepankan anak itu investasi masa depan atau kayak banyak anak banyak rezeki yang gitu-gitu, yang padahal ngurusin anak kan susah banget bro, pusing. Kalau misalkan gak siap secara mental dan finansial, wow, berantakan dunia. Dan ada kan beberapa dari kita yang mungkin kenal atau tahu ada orang yang anaknya banyak tapi keuangan atau finansialnya belum mencukupi sampai akhirnya mereka pusing, susah. Maksudnya anak ini kan hadir atas kemauan orang tuanya, atas pengenan dari orang tuanya. Mereka tidak ingin dia, gimana ya, mereka kayak terserah untuk dihadirkan di dunia atau enggak gitu. Tapi yang pengen kan mereka, orang tuanya. Jadi kayak orang tuanya harusnya punya dasar untuk kayak kita lahirin anak ini gimana ya biar dia nyaman dan enak gitu. Jadi kayak ada dua sisi nih. Ada yang gak setuju sama kebijakan itu karena kayak kesannya kok jadi ada syaratnya. Di sisi lain orang juga setuju kalau banyak orang yang hadir dengan anak tanpa kebebasan finansial yang cukup. Ya akhirnya ngebikin rumit gitu-gitu loh. Aku nggak ngedukung pemaksaan vasektomi soal laki-laki atau perempuan. Tidak ada yang berhak dipaksa. Tapi kasusnya di sini berhubungan sama bantuan sosial. Nah, punya anak lebih dari 2 tapi masih ngarepin bansos tuh gimana? Urgensinya apa? Anak banyak tapi nggak bisa biayain. Pernah dengar kalimat melahirkan anak dalam kemiskinan adalah kejahatan? Gue setuju. Mending tata dulu kehidupan lu sampai settle, baru melangkah ke hal besar. Bayangin anak lu hidup pas-pasan, nggak dapat pendidikan yang layak, makan seadanya, padahal anak kecil butuh nutrisi. Apalagi ada berita-berita kayak gini. Keluarga miskin punya 12 anak di Purwakarta, andalkan belas kasihan warga. Terus ini juga baru-baru ini nih, harusnya lu lihat nih. Bikin nyesek, seorang pasutri di Depok yang memiliki 8 anak ini menangis karena tak memiliki uang sepeser pun untuk makan, hingga terpaksa bayinya makan kertas. Bahkan sang anak pernah menggadaikan SIM C-nya kepada penjual bubur sebesar 50.000 hanya untuk bisa makan setelah 4 jam jalan kaki nyari kerja, tapi nggak ngedapetin pekerjaan sama sekali. Jadi kayak ada dilema yang besar sekali di masyarakat terhadap hal ini. Dan jadinya membingungkan. Ada satu lagi orang yang gak suka sama konsep perbansos-bansosan. Karena apa? Karena bansos tidak menjadikan semuanya tenang. Daripada ngasih orang ikan, ajarin mereka gimana caranya nangkap ikan. Kasih mereka pekerjaan supaya hidup layak, supaya keluarganya aman tentram. Masalahnya nyari kerja kan susah dan segala macamnya. Perdebatannya akan panjang sekali, dilemanya akan besar sekali, dan kebingungan yang ada di tengah-tengah kita gitu. Oh, pusing banget bre. Dari kemarin gue ngeliatin perdebatan vasektomi ini, Masya Allah. Tahu hak asasi manusia gak sih lu kira yang punya hidup cuma orang kaya doang? Orang miskin udah gak boleh sakit, gak boleh protes, sekarang gak boleh punya anak. Bukan itu sebenarnya, tapi kayak faktanya hiburan lelaki miskin adalah Jadi mending KB vasektomi daripada melahirkan anak yang ortunya tidak mampu dalam segala aspek. Ini fakta, kalau mau beranak banyak ya upgrade diri.
Harusnya yang miskin lebih banyak pengalaman dan mikir agar anak tidak hidup miskin juga. Dan aduh. Oh, atau ini kayaknya konklusinya ya. Punya anak banyak tapi nggak mikirin gimana nasib anak ke depannya. Hidup seadanya tanpa kualitas, ngasih makan asal kenyang doang. Pendidikan dan penunjang lainnya dipikirin gimana nanti. Ngebesarin anak di negara yang nggak sejahtera itu beban. Deng. Jadi gimana kawan-kawan? Apakah lu setuju? Atau tidak? Well, konklusi sederhananya sih ini ya. Butuh bansos. Lu butuh bansos nih. Lu vasektomi setelah punya 2 anak. Nggak butuh bansos. Nggak perlu vasektomi karena dianggap mampu secara finansial. Sesimpel itu aja. Nah gitu. Meskipun pada akhirnya harusnya ada jalur-jalur lain kayak, ya buka dong lapangan pekerjaan. Bukan dong ini. Tapi kayak perdebatannya akan panjang sekali. Dan apakah lu nantinya akan vasektomi? Gue sih mikir kayaknya iya dah. Maksudnya biar gak repot aja gitu. Problemnya kita ya, problemnya adalah kan sekarang stigma di masyarakat adalah kayak KB itu harus cewek gitu. KB pil, suntik, implan, yang gitu-gitu dah. Rata-rata kan di cewek, stigmanya di cewek gitu. Sedangkan KB ini bisa ngeganggu hormon, bisa katakanlah kasarnya ya, sorry nih, gue mohon maaf, tapi kayak bisa ngebikin gemuk atau apa. Dan itu kalau misalkan karena KB istrinya jadi berubah, maksudnya jadi secara mood beda, secara bentuk tubuh beda, terus ngelihat itu suami jadi kayak ogah-ogahan sama istrinya, itu menimbulkan perdebatan baru. Jadi kayak lebih gampang kayak cowoknya aja vasektomi, pun masih bisa dibalikin lagi gitu kalau lagi pengen punya anak gitu-gitu. Ini akan menjadi perdebatan yang seru sekali. Let's go kawan-kawan yang sudah menikah. Kita sudah ada di bahasan kayak gini ternyata. Untuk adik-adik ya ikut belajarnya dulu ya adik-adik ya. Ikut belajarnya dulu aja. Tapi yang perlu ditekankan adalah vasektomi tidak menghilangkan fungsi dari titit ya. Enggak. Apakah sakit? Ya katanya sih nggak lebih sakit dari sunat. Gue nggak tahu, gue kan belum. Khawatir ada efek samping? Enggak. Efek sampingnya nggak ada karena sperma yang diproduksi akan kembali diserap ke tubuh. Karena kan nggak keluar, jadi kan akan diserap kembali ke tubuh. Takut bikin impoten atau mengurangi hasrat? Nggak ada perubahan. Sama aja. Tapi minimal 35 tahun dan 2 anak. 2 anak sih mungkin oke. Tapi misalnya minimal 35 tahun gitu. Siapa tahu ada yang pengen duluan gitu. Ya oke lah. Oke. Udah ya. Perdebatan itu kita lanjutkan di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya. Ada sebuah video presenter ngakak kocak sisi-sisi gara-gara ketika ngebacain beritanya aneh. Pak Sutri asal Jember diseruduk babi. Saat asik mandi bareng, Pak Sutri asal Jember diseruduk babi. Bersama saya Najwa Luna dan inilah National News selengkapnya. Ulang. Dikondisikan dulu komuknya. Wes lah. Kasihan nih Pak Sutri asal desa Kelungkung. Emang susah. Gue juga. Gimana sih ini berita, siapa yang bikin dah? Terus karena kita penasaran, jadi kita cari tahu. Maksudnya ini kita cuma ngelihat Mbak ketawa gara-gara ngebacain berita ada pasangan lagi mandi diseruduk babi. Gue pengen tahu. Sumpah gue pengen tahu banget. Oke. Jadi di Dusun Gendir, Desa Klukung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur, di hari Rabu tanggal 23 April sekitar jam 8:30 pagi, ada korban bernama Siani 35 tahun dan suaminya Sofi 40 tahun. Pasangan ini sedang mandi di sumber mata air dekat rumah mereka yang lokasinya berbatasan dengan hutan. Tiba-tiba seekor babi hutan turun dari hutan langsung menyerang mereka. Siani mengalami luka di paha dan kaki akibat serudukan babi tersebut, sementara Sofi terluka di tangan saat mencoba melindungi istrinya. Ada detail kejadiannya. Pasangan tersebut mandi memang di dekat kebun yang di atasnya terdapat hutan. Kemungkinan besar babi hutan tersebut turun dari hutan dan langsung menyerang pasangan itu. Setelah diserang, Siani berteriak minta tolong. Warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut langsung datang untuk membantu. Babi hutan itu juga sempat menyerang warga saat hendak diamankan.
Taruh ini udah pakai baju belum nih? Minta tolongnya. Akhirnya setelah itu kemudian dirujuk ke rumah sakit dan untuk perawatan lebih lanjut. Pak Sutri asal desa Kelungkung, kecamatan Sukorambi, Jember diseruduk babi hutan saat mandi bareng di sebuah mata air. Oh ini yang lempeng Akibatnya, keduanya mengalami luka yang membuat mereka harus dilarikan ke rumah sakit akibat serangan babi hutan. Peristiwa ini pun menjadi viral di media sosial. Untuk lagi mandi diseruduk babi itu kayak. Gede bro babinya bro. Mengakibatkan Pak Sutri, Siani dan Sofi yang berusia 35 luka. Gede banget bro. Untuk babi hutan mereka. Buset. Jarang ditemui. Emang babi ini oh ini lagi mandi di tempat terbuka gini. Oh. Lagi mandi bareng diseruduk babi. Ya. Oke. Oke, ya. humor. Oke, ya. Kita lanjut ke perkara lainnya. Perkara yang cukup membuat orang kesal karena ini tidak masuk akal. Kita pernah ada masanya ngelihat video orang India ngambil barang di sebuah toko, makan doang kagak dibayar, sampah dibuang sembarangan, terus orang marah-marah. Tapi ternyata kejadian itu juga terjadi di Indonesia. Kejadiannya itu 27 April. Ceritanya akan ada penutupan Transmart di salah satu tempat, yaitu di Pontianak, Kalimantan Barat. Sebenarnya nggak satu Transmartnya yang tutup, tapi yang tutup itu cuman lantai 1 sama lantai 2, bagian perbelanjaan dan lain sebagainya. Lantai 3 sama 4 kayak bioskop, Trans Studio Mini itu masih tetap beroperasi. Penutupannya sendiri terjadi karena adanya efisiensi operasional, bukan karena kebangkrutan. Intinya tuh kayak karena tempatnya sepi, ekonomi lagi lesu, bahkan DPR juga ngomong kayak, iya ini emang perkaranya ekonomi gitu. Akhirnya tempat perbelanjaannya ditutup. Pihak manajemen sempat ada ngomong ucapan terima kasih gitu ke masyarakat. Karena ini tuh kayaknya udah lama ya, Transmart yang ada di Kubu Raya ini udah lama. Jadi punya kenangan apa segala macam dan orang pada datang ke sana untuk foto-foto atau apa, dan ada diskon. Karena penutupan ini ada omongan-omongan yang bilang kayak, wah ini ada diskon gitu. Diskon yang sampai 50%. Tapi tidak untuk semua produk, tidak untuk semua barang. Sedangkan orang-orang ini datang ramai-ramai berpikiran kalau semuanya diskon 50%. Padahal enggak, cuman beberapa barang aja. Tapi karena kabar diskon-diskonan tersebut, orang rame datang ke tempat itu. Dan mungkin karena udah terlanjur masuk, terus barang yang dicari nggak ada, mereka akhirnya ngambil barang-barang lain. Rame, powol. Karena membludaknya orang-orang yang ada di situ, pengamanan jadi rada longgar. Dan akhirnya muncul orang-orang yang makanan, minuman, apa segala macam diambil sama mereka, diminum terus ditaruh, kagak dibayar. Sampahnya berserakan, kayak orang-orang urakan kagak tahu aturan. Buset, berantakan habis-habisan gini bro. Ini nih dilempar sembarangan. Jadi kayaknya mereka asal ambil kayak, oh ini 50%. Pas mau dibayar, lah ternyata nggak 50%. Akhirnya ditaruh sembarangan sama dia. Sebanyak ini orang itu. Buset. Tak hanya itu, staff juga melaporkan beberapa barang yang dicuri, termasuk pakaian dari fitting room serta makanan yang belum dibayar, yang dibawa ke fitting room untuk dikonsumsi. Yo. Ternyata barang kami dari curi ya guys, dalam fitting room. Satu celana, satu baju. 579.000. Dan nanti ini juga dibuka paksa. Ya Allah. Nih, kan maksa buka nih. Gila, sama ini baju aku udah 2 dicuri ya. Nah Ya ini juga nih kayaknya tak tahu gak, cuma ada tag kak. Gue kayak bisa membayangkan gitu apa yang terjadi gitu. Kayaknya kayak, wah nih tempat mau tutup, diskon gede-gede 50%, ayo kita jalan, ayo. Terus dia jalan ke sana, terus kayak,
Ngambil. Terus waktu lagi ngantri, kasirnya ada ngomong ke orang kayak, maaf kak, yang ini nggak 50%, cuman beberapa barang tertentu aja. Terus dia kayak, waduh gimana ini, udah bawa banyak, taruh aja gitu. Terus kayak, aja gue ngambil baju lagi, gimana nih, aduh bagus lagi. Terus dibawa ke fitting room karena rame nggak kelihatan kali ya. Terus godek, dilepas sama dia, dipakai, terus jalan gitu, pergi gitu. Mental maling emang, koruptor juga, koruptor. Gak ada adabnya emang orang-orang, Masya Allah. Niatnya mau tutup karena rugi, karena ekonomi lesu dan segala macamnya. Ketemu beginian, makin rugi. Ya Allah. Mutusin tutup tuh supaya nggak ada kerugian lebih lanjut. Tiba-tiba malah dibombardir kerugian, bos. Astaga, memalukan sekali. Ini di Kalimantan, tiba-tiba datang berita ini dari Jakarta Utara, gokil. Jakut, let's go. Viral, 400 plat besi penyangga bawah tol di Jakarta Utara hilang, dicuri. Ya Allah Tuhan. Kolong tol JIS, Jakarta International Stadium. Keramaiannya tanggal 27 April lalu, di kolong tol dekat JIS ada platnya kan. Platnya itu plat besi penutup drainase yang seharusnya menjaga keselamatan di area tersebut. Di mana hilangnya plat ini dapat membahayakan pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengendara karena meninggalkan lubang terbuka. Tapi ada kemungkinan jebol dari atas apa gimana? Apa takut yang naik motor di sini ketiban? Serem amat. Setelah dicari-cari tahu apa segala macam, diliput TV, Kompas, bla bla bla, pelakunya akhirnya ditangkap. Pencurian plat besi tersebut diperkirakan sudah berlangsung sejak 2016, satu persatu dicuri hingga akhirnya polisi menangkap seorang Kok bisa 2016, 9 tahun tuh proses lama juga ya? Anjing, sama si malingnya dikira tabungan apa gimana? Temennya datang kayak, bro kok lu punya duit mulu? Iya gue ada tabungan apa? Itu besi, tinggal dicopot jual. Anjing, 9 tahun. Masa gak ada yang Masa gak ada yang ngecek terus kayak yang, hilang nih, masa gak ada? Aneh banget. Pengawasannya kurang berarti. Pelaku ditangkap, terus ada 2 buronan yang masih diburu. Alat buktinya pakai 2 buah palu dan 1 pahat. Ini cuma modal pahat doang. Dari kabar yang beredar, pelaku menjual plat besi ke pengepul barang rongsokan untuk keuntungan pribadi. Apa tuh keuntungan pribadinya? Di kepala gue sih nggak jauh-jauh dari judol pinjol segala macem ya. Karaoke gitu, micet kayak gitu dah. Nggak tahu gue. Pokoknya di kepala gue kejahatan kayak gini pasti duitnya dipakai nggak bener gitu. Akhirnya pemerintah mengusulkan untuk pasang CCTV. Hilang. Aneh banget. Pencurian itu udah ada di tahap yang gak masuk akal, men. Soalnya gue inget ada pencurian juga, tapi di Medan sih. Dan ini rada gak masuk akal nih. Di Medan, Gotham City bro. Tuh. Tiang lampu jalan 12 meter hilang. Ya. Kalian tengok ini bekasnya. Ini tuh lokasinya di flyover Amplas ya. Seandainya ini tuh memang hilang dan gak terus diawasi, ini tuh bisa habis semua ya. Begini dong, berarti lampu jalannya begini dong. Buset, 12 meter bro. Dipotong. Entah motongnya pakai apa ini ya, tapi nggak rata sih. Dijual. Terus ada video 3 pria bongkar tiang besi di subuh hari. Tiang besi. Nah, makin gak make sense kelakuannya orang-orang. Yang penting ada besi dikiloin. Allahu Akbar. Mau jadi apa bangsa ini? Nah, selama kita masih menemukan berita-berita seperti ini, rakyat nyuri apa segala macem, selama itu juga kita masih akan menemukan berita-berita koruptor. Ya, karena pejabat adalah cerminan rakyat. Capek. Kita tonton ini deh. Untuk menutup video ini, kita akan tutup dengan berhati-hati atas ucapan hati-hati di jalan. Amin.
Hati-hati Bu. Kita tuh sama kelapa. Waduh. Radikalisme. Hati-hati Bu, itu ucapan kurang ajar. Kamu kurang ajar sama saya. Saya bilang. Waduh. Bukan saya kurang ajar. Ya udah selesai. Atau nuhun selesai gitu. Kamu bisa. Ya makanya jangan mau disuruh ngomong begitu. Tapi saya akan marah itu tenang. Kok orang ramah nggak boleh? Kurang ajar itu. Hah? Oke ya. Kamu sama anakmu, sama suamimu, hati-hati Pak, itu kurang ajar juga. Anaknya mau sekolah, hati-hati, kurang ajar kamu. Orang tua, ya? Maaf ya. Ya? Gitu. Kalau anaknya, kalau berangkat sekolah itu didoakan supaya, oh semoga sampai gitu. Iya. Kayak Ani selamat, kamu sukses sampai gitu loh. Iya. Aneh banget. Aneh banget. Orang ramah. Orang mau hati-hati ibu di jalan, takutnya ada apa-apa. Diomelin lah. Anjing, kita nggak boleh ramah. Kan Indonesia adalah negara salah satu yang paling ramah. Kenapa ramah nggak boleh? Bolehnya marah. Ramah-ramah nggak boleh, bolehnya marah-marah. Gue ngeliat video ini terus gue kayak bingung. Apaan? Kenapa kita nggak boleh ngomong hati-hati? Apakah hati-hati artinya aku Yahudi? Wow. Gue curiga ibunya itu adalah ibu-ibu Facebook yang gampang ketangkap hoax gitu, men. Jadi kayak jangan ucapkan hati-hati, soalnya hati-hati arti. Aneh banget, aneh banget. Dan gua rasa itu menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan. Hati-hati ya. Gue tunggu perdebatannya di kolom komentar di bawah akan jadi seperti apa. Sepertinya akan menarik. Dan sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Jangan lupa di like dulu video ini sebelum cabut. Jangan lupa di komen, di subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Jangan lupa membership bro, membership ceban. Dan bisa menikmati konten-konten eksklusif aja gitu. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat kawan-kawan, love you so much. Nama gue Andri, sekian dan tadi itu sebenarnya gue pengen ngebawa perkara ini ya, cuman gue nggak tahu perlu dibawa banget atau enggak. Jadi kayak ada anak polisi gitu, terus kayak yang sangat seram gitu balas-balasannya, kayak dia ngebalesin komen orang gitu di TikTok kayak, gak usah pakai fake akun, kayaknya lo keluar-keluar manas-manasin mulu, gue cari lo abis ini. Iya woi, gimana ya jelasinnya? Awas kak, diserang warga sipil. Anjay, keren banget emang. Yang polisi tuh bapak lu tuh sipil juga, jangan banyak gaya. Kelakuannya orang-orang ini, masya Allah. Orang-orang kalau udah dibutakan dengan kekuasaan, hatinya tertutup. Kesel. Ah, jelas ya. Bye-bye, thank you.